Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan tentang bidang kartesius, sistem koordinat, dan persamaan garis lurus. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, di sini akan dijelaskan oleh saya sendiri, Laila Nur Mahfudah, dan oleh teman saya Siti Nuridayah dan Mas Lingga Wastu Gumelar. Nah, oke, langsung saja ya ke yang pertama. Sistem koordinat. Sistem koordinat suatu sistem untuk menentukan posisi suatu titik atau benda atau unsur geometri menggunakan satu atau dua atau lebih bilangan dan memiliki acuan sumbu yang tetap. Adapun diagram kartesius terbagi menjadi dua sumbu X dan sumbu Y. Nah, sumbu X biasa disebut absis dan sumbu Y biasa disebut ordinat. Nah, memahami posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, titik-titik pada koordinat kartesius untuk selanjutnya disebut bidang koordinat. Memiliki jarak terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, ada contohnya nih. Nah, coba amati dulu nih. Gambarnya seperti ini. Nah, ini titik A. Ini titik A nih. Berjarak 6 satuan terhadap sumbu X. Nih, 6 satuan terhadap sumbu X dan 2 satuan terhadap sumbu Y. Nah, titik B berjarak 5 satuan terhadap sumbu X dan berjarak 5 satuan terhadap sumbu Y. Berarti titiknya di sini, titik B menjadi titik B. Nah, titik C berjarak 3 satuan terhadap sumbu X dan berjarak 4 satuan terhadap sumbu Y. Nah, titik D berjarak 6 satuan terhadap sumbu X dan 5 satuan terhadap sumbu Y. Nah, bisa dipahami nih dari titik A sampai titik H. Nah, amati posisi titik A, B, C, D, E, F, G, dan H terhadap sumbu X dan sumbu Y pada gambar 1.2. Nah, ini gambarnya. Bisa dipahami. Titik A berjarak 6 satuan terhadap sumbu X dan berjarak 2 satuan terhadap sumbu Y. Ini titik A. Ini titik B, ini titik C, ini titik D, ini titik E, ini titik F, ini titik G, ini titik H. Nah, bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya. Nah, untuk menuliskan koordinat titik tersebut, nah, amati lagi. Berdasarkan jarak titik-titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, koordinat titik T tersebut adalah, nah, ini koordinatnya. Nah, bidang koordinat dibagi jadi 4. Koordinat 1, koordinat 2, koordinat 3, dan koordinat 4. Koordinat 1 X positif, Y positif. Koordinat 2 X negatif, Y positif. Koordinat 3 X negatif, Y negatif. Koordinat 4 X positif dan Y negatif. Nih, ini koordinat 1 positif, koordinat 2
koordinat 2 negatif positif, koordinat 3 negatif negatif, koordinat 4 negatif positif. Positif negatif. Nah, bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya memahami posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B. Nah, contohnya, tentukan posisi perumahan, pemakaman, pasar, teka-teki, tenda 1, dan pos 1 terhadap pos utama. Nah, langkah pertamanya, tentukan dulu posisi utama pada bidang koordinat. Posisi pos utama dalam bidang koordinat pada titik 0,0. Nah, langkah kedua, gunakan pos utama sebagai titik acuan dalam menentukan posisi perumahan, pemakaman, pasar, teka-teki, tenda, dan pos 1. Nah, langkah ketiga, tentukan koordinat X dan koordinat Y dari perumahan, pasar, teka-teki, tenda 1, pos 1 terhadap pos utama terhadap titik 0,0. Nah, kayak gini nih. Tempatnya perumahan. Keterangannya 6 satuan ke atas dan 6 satuan ke kanan dan 5 satuan ke atas. Pemakaman 5 satuan ke kiri dan 2 satuan ke bawah. Pasar 4 satuan ke kanan dan 3 satuan ke atas. Hutan 8 satuan ke kiri dan 5 satuan ke atas. Tenda 2 satuan ke kanan dan 0 satuan ke atas. Pos 1 2 satuan ke kanan dan 5 satuan ke atas. Nah, bisa dipahami ya. Oke, untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh Mbak Siti Nur Hidayah. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan atau melanjutkan materi yang dijelaskan oleh teman saya, yaitu tentang memahami posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B. Nah, di sini langsung masuk ke contoh 2. Gambarlah titik A min 4,3, B 5,5, C 4,0, dan D min 5,6 pada bidang koordinat. Nah, untuk langkah pertama, gambarlah bidang koordinat dengan 4 kuadran. Nah, sebelumnya juga sudah dijelaskan ya oleh teman saya letak kuadran 1, 2, 3, dan 4. Kemudian untuk langkah 2, gunakan titik 0,0 sebagai titik acuan untuk menggambar titik A, B, C, dan D. Nah, langkah ketiga, gambarlah titik A min 4,3, B 5,5, C 4,0, dan D min 5,6 pada bidang koordinat seperti berikut. Nah, di sini ada titik A min 4,3, kemudian di sini ada B 5,5, C 4,0, dan D min 5,6. Lanjut, memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Perhatikan posisi garis L, garis M, dan garis N pada bidang koordinat berikut. Perhatikan pula kedudukan garis L, garis M, dan garis N terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, di sini ada gambar 1.10a. Di sini ada bidang koordinat dengan sumbu X dan Y, kemudian ada 4 garis, yaitu garis L1, L2, L3, dan L4. Kemudian di sini ada gambar 1.10b, yaitu sebuah bidang koordinat dengan 4 garis, yaitu garis M1, M2, M3, dan M4. Nah, di sini ada gambar 1.10c dengan bidang koordinat sumbu X dan sumbu Y, kemudian ada 2 garis yang menyilang atau berpotongan ya, yaitu ada garis N1 dan N2. Nah, bagaimana
kedudukan garis-garis tersebut? Nah, kita lihat pada tabel di sini. Gambar 1.10a. Garis-garis yang sejajar dengan sumbu X. Nah, bisa dilihat di sini ya. Yang sejajar dengan sumbu X yaitu ada L1, L2, L3, dan L4. Kemudian, garis-garis yang sejajar dengan sumbu Y. Nah, di sini. Garis yang sejajar dengan sumbu Y yaitu ada M1, M2, M3, dan M4. Kemudian, kita lihat gambar 1.10b. Garis-garis yang tegak lurus dengan sumbu X. Nah, di sini. Jadi kedudukan garis M1, M2, M3, M4 ini tegak lurus dengan sumbu X. Garis-garis yang tegak lurus dengan sumbu Y. Kembali lagi ke gambar yang pertama. Nah, di sini garis L1, L2, L3, dan L4 kedudukannya yaitu tegak lurus dengan sumbu Y. Lanjut ke gambar yang selanjutnya yaitu garis-garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Nah, tadi kan saya sudah jelaskan di sini garis N1 dan N2 yaitu memotong sumbu X dan sumbu Y. Bisa dilihat juga titik-titik yang dilalui garis L, M, dan N di sini. Ada garis L1 melalui koordinat titik-titik yang dilalui yaitu ada min 4,5, min 3,5, min 2,5, min 1,5, 0,5, 1,5, 2,5, 3,5, 4,5, dan seterusnya. Lanjut. Persamaan garis lurus. Apa sih persamaan garis lurus itu? Nah, di sini dijelaskan persamaan garis lurus yaitu pernyataan matematika yang menyatakan dua ekspresi aljabar adalah sama. Nah, pernyataan yang berisi tanda sama dengan, misalnya, Y sama dengan AX plus B, dinyatakan oleh garis lurus pada bidang koordinat. Kemudian, memahami grafik persamaan garis lurus. Nah, di sini ada tabel menunjukkan nilai masing-masing variabel untuk persamaan 4x min y sama dengan 5. Oh, mohon maaf ini ketutup ya. Jadi di sini pasangan berurutan yaitu ada x2, y3, maka pasangan berurutannya yaitu 2,3 dan selanjutnya ada 0,-5, 1,-1. Nah, pasangan berurutan ini merupakan penyelesaian dari persamaan 4x min y sama dengan 5. Nah, namun berapa banyak penyelesaian yang memenuhi 4x min y sama dengan 5? Tentunya, penyelesaian persamaan tersebut memiliki penyelesaian yang tak terhingga. Nah, lanjut ke slide berikutnya. Contoh, lengkapi tabel berikut dan gambar grafik persamaan 4x min y sama dengan 5. Nah, tadi kan udah ada ya tabelnya, di sini ada x2, y-nya 3. Nah, di sini yang kosong yaitu x-nya min 1, y-nya berapa? Kemudian x-nya berapa, y-nya 0. Nah, di sini untuk x sama dengan min 1, kita peroleh 4x min y sama dengan 5. Kita tulis persamaannya ya. Kemudian kita substitusikan. Untuk nilai x-nya kita ganti dengan min 1. Maka 4 kali min 1 min y sama dengan 5. Nah, di sini 4 kali min 1 sama dengan min 4. Min y sama dengan 5, maka min y sama dengan, nah 9 ini hasil dari 5 plus 4. Yang tadinya min 4 pindah ruas ke kanan. Kemudian, y sama dengan min 9. Nah, untuk y sama dengan 0, kita peroleh 4x min y sama dengan 5. Kita substitusikan. Y-nya menjadi 0. 4x min 0 sama dengan 5. Kemudian, 4x sama dengan 5. X sama dengan 5/4. Nah, tabel setelah dilengkapi yaitu untuk nilai tadi
yang X-nya min 1, Y-nya jadi min 9. Maka pasangan berurutannya yaitu min 1, min 9. Nah, tadi yang Y-nya sama dengan 0, didapat atau diperoleh nilai X-nya 5/4. Jadi pasangan berurutannya 5/4,0. Kemudian di sini diperoleh garis lurus dari persamaan 4X min Y sama dengan 5. Nah, jadi pasangan berurutan ini kita buat pada bidang koordinat. Tadi kan ada 2,3, 0,-5, 1,-1, min 1,-9, dan 5/4,0. Nah, di sini ada titik-titik. Kemudian, garis lurus menunjukkan semua penyelesaian persamaan 4X min Y sama dengan 5. Setiap titik pada garis merupakan penyelesaian persamaan. Jadi, titik-titik tadi nih, pasangan berurutan ini merupakan penyelesaian persamaan dari 4X min Y sama dengan 5. Nah, untuk membuat grafik persamaan garis lurusnya, kita cukup membutuhkan 2 titik saja. Misalnya kita ambil titik 2,3 dan titik min 1,-9. Kita tarik garis, maka terbentuklah persamaan garis lurus dari persamaan 4X min Y sama dengan 5. Nah, selanjutnya menentukan kemiringan persamaan garis lurus. Nah, di sini ada rumus kemiringan yaitu perubahan panjang sisi tegak atau vertikal dibagi perubahan panjang sisi mendatar horizontal. Contoh, gambar di bawah ini menunjukkan serambi belakang sekolah. Sebuah jalan khusus bagi pengguna kursi roda akan dibangun untuk memudahkan mereka. Jika panjang jalan yang akan dibangun 7 meter mulai bibir beranda, apakah memenuhi syarat keamanan untuk pengguna kursi roda? Berapakah panjang jalan terpendek yang dapat dibangun supaya aman bagi pengguna kursi roda? Berapakah panjang jalan terpendek yang dapat dibangun supaya aman bagi pengguna kursi roda? Nah, di sini bisa dilihat ya, ada beranda, kemudian ini ada tinggi 90 cm dan lantai dasarnya. Untuk penyelesaiannya bisa dilihat perubahan panjang sisi tegaknya atau tinggi berandanya 90 cm, kemudian perubahan panjang sisi mendatar atau panjang jalan dan bibir berandanya itu 700. Nah, 700 ini berasal dari yang 7 meter. 7 meter kita ubah menjadi sentimeter menjadi 700. Nah, kita sederhanakan menjadi 9/70 atau sama dengan 0,128. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk selanjutnya ada kemiringan garis yang melalui 2 titik. Contohnya, tentukan kemiringan garis yang melalui titik A 2,1 dan B 4,5. Misal 2,1 adalah X1, Y1 dan 4,5 adalah X2, Y2. Kemiringan garis AB sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1 sama dengan 5 min 1 per 4 min 2 sama dengan 2. Kemiringan garis Y sama dengan MX plus C. Contohnya persamaan Y sama dengan 2X plus 1 adalah contoh persamaan garis lurus. Grafik persamaan garis lurus tersebut ditunjukkan gambar berikut. Untuk gambarnya nanti kita bisa lihat sendiri ya. Penyelesaian dari grafik kemiringan sama dengan 2
perpotongan dengan sumbu min Y di Y sama dengan 1. Dan selanjutnya menentukan persamaan garis lurus. Y sama dengan MX plus C. Perhatikan persamaan garis lurus Y sama dengan MX plus C. Kita dapat dengan mudah menentukan persamaan garis lurus jika kita mengetahui nilai M dan C. 3 kasus berikut menunjukkan bagaimana kita menentukan persamaan garis lurus jika salah satu unsur berikut diketahui. Misalnya A, kemiringan dan nilai C. B, kemiringan dan sebuah titik pada garis. Dan diketahui kemiringan M dan nilai C. B, diketahui kemiringan M dan salah satu titik X 1, Y1. Dan C, diketahui 2 titik X1, Y1 dan X2, Y2. Contoh menentukan persamaan garis lurus yang diketahui kemiringan dan koordinat titik yang melalui garis. Tentukan persamaan garis lurus yang memiliki kemiringan 1/2 dan melalui titik 6,7. Untuk gambar berikut kita bisa lihat sendiri di postingan Mbak Ella. Terima kasih. Sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf karena di sini kami juga masih belajar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.